ayat 26 dan 27. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan punya lebih banyak anak daripada yang bersuami. Apa tanda Tuhan mampir di kemahmu? Apa tanda Tuhan tinggal di kemahmu? Ketika Tuhan hadir. Di kemah daripada Abraham, Sarah tertawa. Amin. Sarah tertawa. Saudara, ketika saya sampai di Taiwan, di sana kalau namanya Muse, mereka berkata kalau selama jadi cuantau, jadi penginjil, mereka suka cita. Begitu jadi Muse, jadi gembala, mereka jadi serius. Mereka sangat jaim. Jalan pun ditata. Tidak pernah tersenyum. Bajunya hitam-hitam. Ya, seperti Dracula. Tidak ada sukacita. Tetapi saudaraku, ketika Tuhan datang ke rumah Sarah, ke kemah Sarah, Sarah tertawa. Anaknya diberi nama Yitzhak. Ishak itu Yitzhak, bukan Iska ya. Iska itu pelawak. Yitzhak artinya tertawa. Yang membuat tertawa. Ada nenek usia 90 tahun punya anak yang dengar apa? Tertawa. Mungkin komandul. Dan tetapi di sini dikatakan bersorak-sorai. Hai si mandul, bersukacitalah dengan sorak-sorai. Sebab yang ditinggalkan suaminya, the afflicted ones, the abandoned ones, the forsaken ones, akan punya anak lebih banyak. Ketika kami di Taiwan, mereka yang berkata dengan saya, mereka sangat diberkati. Terutama seminar tentang hubungan bapak dan putra. Karena lipat ganda itu bapak dan putra. Anda pengusaha, pastikan putra-putramu melanjutkan usahamu. Amin. Anda gembala seperti saya, pastikan putra-putra rohanimu melanjutkan semua pelayananmu. Itu orang yang sukses. Tetapi Sarah disuruh tertawa, saudaraku. Tuhan membuat sukacita. Saya heran dulu, ada satu pendeta sangat anti dengan holy laughter. Mereka berkata, itu unholy laughter. Sebab orang yang holy itu tidak akan pernah tertawa. Wajahnya seram, orang yang soleh itu tidak ada sukacita. Mukanya panjang. Kayak pepaya, saudara. Ya. Dan selalu berbicara tentang peraturan. Mau enggak punya bapak kayak gitu? Seram. Amin. Tapi mereka suka dengan Roni, karena Roni suka. Amin, saudaraku. Di dalam rumah Tuhan selalu ada sukacita. Saya jengkel itu, ada tulisan di Disneyland. The happiest place on earth. Saya tidak setuju. The happiest place on earth bukan lapangan sepak bola. The happiest place on earth is the Church of Jesus Christ. Loh kok udah happy? Saya dengar Pak Gilbert kan orangnya lucu. Zaman dulu kalau ada anak diajak ke gereja, shh, nanti Tuhan Yesus marah. Nanti kalau tepuk tangan, shh, Tuhan Yesus marah. Oh anak kecil, jangan loncat-loncat, nanti Tuhan Yesus marah. Lama-lama dia tanya, Bapak, Tuhan Yesus sakit tekanan darah tinggi kah? No. Firman Allah berkata tentang Tuhan Yesus, the most blessed God, Allah yang maha bahagia. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Nah kalau kita tidak bahagia, siapa mau ikut Tuhan? Tetapi itulah saudaraku, pertama the power of rejoicing, the power of change. Yang mesti change, mesti kita. Jangan menghematnya. Medit minta diberkati. Tak mungkin saudaraku. Saudara, apa Tuhan sanggup memberkati semua orang? Oh tidak semua orang bisa diberkati. Orang malas dan orang medit tidak bisa diberkati. Malas dan medit.
Barang siapa menabur cerit, dia akan menuai cerit juga. Barang siapa menabur beruol, dia akan menerima berkat beruol. Amin. As simple as that. Orang malas tidak mungkin diberkati Tuhan. Orang medit apalagi saudaraku. Tetapi firman Allah membuat orang yang paling pahit, yang paling melilit, menjadi orang yang paling manis, paling generous. Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan menghematnya. Tuhan tidak nyuruh kita boros. Tapi Tuhan benci orang kikir. Bahkan dilarang bergaul dengan orang kikir. Orang kikir dalam perjanjian baru, itu sama dengan orang tamak. Loh ada ayatnya loh. Ya, jangan bergaul dengan orang kikir sebab apa? Ketularan. Orang yang murah hati banyak temannya. Orang kikir saudaraku dijauhi orang. Familinya pun tidak mau kenal dia. Saudara, the power of change itu bagian saudara. Melapangan tempat kemah. Kenapa kemah? Saudara harus tahu bahwa Sarah adalah istri daripada pengusaha paling kaya di dunia. Abraham itu paling kaya di dunia saat itu. Dan istrinya itu tai-tai, nyonya besar. Tetapi saudaraku tinggalnya di kemah. Ini gaya hidup. Gaya hidup sementara di dunia ini. Di dunia ini sementara. Karena saya banyak keliling. Saya ngerti artinya saudaraku. Hidup yang sementara. Tidak enak sedikit cincai. Paling tidak enak itu kalau kita tinggal di kamar, tidak ada kamar mandinya. Ya kan? Tapi ya enggak apa-apa sebab sementara. Enggak apa-apa, segala sesuatu cuma sementara, saudara. The power of change diserahkan di tangan saudara. Panjangkan tali-tali kemahmu. Perluas wawasanmu. Baca buku-buku, belajar. Rubah pola pikir kita. Orang yang tetap sama dan mengharapkan perubahan salah, saudaraku. Sampai suatu hari mendengar satu yaitu definisi tentang kegilaan. Insanity adalah melakukan sesuatu yang sama, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Contohnya gini, ada orang, saya lihat di depannya pintu, dia bawa satu kunci, lalu dia muter di situ, sudah tahu tidak cocok, terus diputer-puter, sudah tahu orang ini something wrong. Bahasa Surabaya kurang be sedikit. Ya ukrak-ukrak di sini saudaraku. Itu orang pasti tidak beres saudara. Demikian juga. Engkau melakukan yang sama dengan cara yang sama. Mengharap hasil yang berbeda. Tak mungkin. The power of change. Beritahu kiri kanan saudara. Sikut dia. Change. Amin. Oli aja perlu diganti. Apalagi pola pikir. Amin saudaraku. Tapi yang ketiga, the power of vision. Tuhan berbicara dream and vision. Dream itu ketika tidur, mata tertutup. Vision itu bermimpi dengan mata terbuka. Enaknya karena saya sipit, bisa milih. Cepat beda, mau tidur bisa, melek bisa. Amin saudaraku. Saya belajar dari Cho Yonggi tentang the power. Fourth dimension, dia cerita. Ketika jemaatnya 2, Cho Yonggi super sipit saudara ya. Jadi enak, dia merem gini, kelihatan 20. Ketika jemaat 20, dia merem, kelihatan 200. Amin. Vision adalah mimpi yang diberikan Tuhan tentang masa depan. Dan kau melihatnya dengan mata yang terbuka. Lihat dirimu sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Lihat usahamu berlipat ganda. Amin. Ketika melihat satu lapangan yang besar, engkau berkata di sini aku bangun pabrikku. Model kayak kamu kau diberkati, tenang saja. The power of vision. Ketika saya melihat ada 1000 gereja akan berdiri. Lalu saya beri nama, the power of change kan. Bukan cuma rock ministry, tapi RAIN. Rock Apostolic International Network. Bukan lagi church, tapi network. Ya, bukan rock denominasi GBI rock, bukan. Tetapi apostolik internasional. Bapak-bapak rohani kita cuma melihat gereja Indonesia. Gereja Betel Indonesia. Atau gereja apapun
Indonesia. Tapi anak-anaknya bisa lihat internasional. Amin. Dan saya selalu bergerak ke arah sana. Dan apa yang terjadi? Kita harus bersiap. Saya ini seorang pemimpin yang memakai teleskop. Kayak komandan itu kan pakai teleskop. Karena itu saya perlu istri saya perlu Pak Michael untuk melihat yang dekat-dekat. Karena saya selalu pakai teleskop. Satu hari saya pergi ke daerah Toraja. Pemimpin di sana punya hotel Misiliana, dia berkata pada saya, Pak, dia ketawa sambil malu-malu. Kolam ini loh Pak, kolam buatan ini, kita dulu bilang laut. Sebab orang gunung tidak pernah lihat laut. Itu katanya laut, saudaraku. Sekarang dia ketawa sendiri. Berapa banyak pada kita punya pandangan yang sangat sempit. The power of vision. Amin. Vision and dream. Di mana kekuatan Yusuf? Kekuatan Yusuf adalah dreams and vision. Dia pernah mimpi bahwa dia jadi pemimpin. Dia punya mimpi, dia menjadi pemimpin. Nah, saya terapkan ini pada anak-anak rohani saya. Kalau the power of vision ini diterapkan dan diucapkan, itu akan terjadi. Sebab kita diciptakan seperti Allah. Allah melihat, lalu Allah berfirman, dan yang itu terjadi, saudaraku. Saudara dan saya perlu citra dan gambar Allah, bukan? Baik, sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara the power of trusting. Mempercayai janji Tuhan. Di dalam Yesaya 54 ayat keempat. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Yang disebut Allah seluruh bumi. Coba tampilkan dalam bahasa Inggris. For your maker is your husband. Ya. The Lord of hosts is his name. And your redeemer is the Holy One of Israel. He's called the God of the whole earth. Saudara, Tuhan berjanji kamu tidak akan malu. Pada waktu saya pergi ke Jakarta, saya tahu Tuhan yang bekerja di Jakarta. Saya diancam oleh beberapa orang. Kamu bersiap dipermalukan. Oh, saya bilang tidak mungkin. Sebab Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Kalau Dia suruh, kalau ini maunya saya siap dipermalukan. Tapi kalau Tuhan yang suruh, saya tidak akan pernah merasa malu. Sebab Tuhan berjanji, engkau tidak akan malu. Engkau tidak akan tersipu-sipu. Orang tersipu-sipu kan malu, saudara. Tidak akan. Mungkin kau diejek orang sekarang. Model kayak kamu kau diberkati. Model kamu kok kepada bangsa-bangsa. Katakan keturunanku akan menduduki kota-kota sunyi. Waktu saya ada di Yangmei, saya masuk gedung itu. Ada simbolnya rock di sana. Bukan simbolnya yang penting. Siapa yang naruh di situ itu kalau bukan Tuhan? Kota sunyi. Aku tidak bayangkan. Saya khotbah di Taiwan. Saudaraku, bahasa Mandarin gak bisa. Ya. Dan itu tekanan batin, saudaraku. Mata sipin gak bisa bahasa Mandarin.